Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pikiran Umat, mencoba melihat berbagai macam isu dan informasi dengan kacamata yang jernih, bebas dari disinformasi, fitnah, dan kebencian. Kami hadir di sini untuk membahas berbagai macam isu sehingga kemudian umat bisa mendapatkan perspektif, bisa mendapatkan pandangan-pandangan yang proporsional dan adil. Saya ingin menampilkan satu data atau temuan terkait dengan model empiris participation inequality. Nah, kita kan banyak di drive nih, opini kita banyak di drive di sosial media. Padahal di situ ada yang namanya disebut model empiris participation inequality. Itu model empirik yang ada di kajian digital studies lah, atau internet studies. Itu menyebutkan bahwa 1%, 9%, kemudian 90%. 1% itu adalah kreatornya sebenarnya yang membuat konten di sosial media. 9%-nya itu adalah engagement. Engagement tuh komen, like, share. Kemudian 90% justru adalah silent majority. Dia hanya membaca, menonton, tapi tidak melakukan apa-apa sebenarnya. Nah, jadi ramainya sosial media itu sebenarnya adalah peraktif minority. Gitu. Jadi 10% hyperaktif minority itu sangat berisik. Kenapa ya? Karena ada model participation in equality disebutnya. Nah, makanya umat ini harus bisa memilah, harus jernih melihat. Gitu. Siapa yang berbicara? Karena begini, tiba-tiba ada influencer yang kita tidak tahu asal-usulnya. Iya, nggak kenal. Asal-usulnya kita nggak kenal. Kemudian juga kepakarannya apa kita nggak tahu. Kita juga nggak tahu. Makanya ada buku Matinya Kepakaran itu. Iya. Nah, tiba-tiba dia ngomong. Tiba-tiba ada kemudian berisik. Justru opini masyarakat ini di-lead oleh dia gitu ya. Nah, betul. Nah, padahal kalau kita lihat fakta di lapangan itu belum tentu terjadi. Tapi ada usaha-usaha untuk mengaitkan yang 10% ini atau minority hiperaktif ini ke realitas gitu. Wah, ini hiperaktif ini bahaya nih. Hiperaktif. Tapi by the way, dengan kita ini sudah hadir sahabat kita dan alhamdulillah beliau menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan karena ini masih di bulan Ramadan nih kita nih. Yaitu Habib Ali Alatas. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Asik nih. Habib Ali ini siapa? Kenalin dulu lah. Oh gitu. Iya. Jadi begini nih, kawan-kawan. Teman lama. Iya, kalau sama saya teman lama ya. Teman sekaligus juga mungkin bisa dibilang beliau ini tokoh muda ya yang cara berpikirnya melampaui usianya. Ya, ini opini murni dari saya nih. Betul. Ya, dari Ani nih sepakat. Sebagai orang yang berinteraksi sama ente dulu sudah hampir 10 tahun lalu, Bib, kita jalan bareng 2015-2016 ya. Jadi cara berpikirnya melampaui usianya. Jadi luar biasa dan wajar kalau kemudian maka beliau sekarang diamanahi menjadi Sekretaris Umum FPI. FPI dengan singkatan yang baru ya? Iya. Baru. Front Persaudaraan Islam. Jadi demennya bersaudara. Iya. Nah ini kita akan banyak bicara ya. Tentu kita juga tahu, mungkin teman-teman tahu kemarin beliau sempat in frame ya di media nasional setelah diundang buka bersama oleh Presiden. Tapi sebelum itu ada juga rentetan-rentetan di belakang sebelum itu. Iya, ada komunikasi juga. Aneh mau bilang bahwa mungkin yang nanti nonton ini tahu gitu, pernah lihat, kayaknya pernah lihat di mana gitu. Yang paling deket sih berita beliau diundang buka bersama ya. Tapi kita mau tanya bukan itu ya, ada rentetan, ada cerita-cerita lain atau mungkin ada pertemuan sebelumnya, Beb, dengan pihak-pihak tanggal 7 Maret kalau nggak salah ya? Itu pertemuan terakhir. Itu satu hari Kemisnya itu tanggal berapa? 5? Iya. Tanggal 5 buka puasa. Buka puasa. Jadi kan kalau aneh nih, Beb, ngeliat tuh ada pertemuan di tanggal-tanggal itu kayaknya pasti nih, dugaan lah. Yang dibahas mungkin isunya nggak jauh-jauh dari BOP dan Palestina kayaknya. Ya, memang iya. Itu gimana tuh? Dan isu yang sedang berkembang saat ini, itu perang antara Israel Amerika menyerang Iran. Iya. Itu juga mungkin dibahas. Masuk beberapa isu nasional juga dibahas. Misal ada kaitan dengan pertahanan mungkin?
Ya termasuk karena kaitan sama pertahanan soal perang ya. Jadi membicarakan juga isu bagaimana pertahanan nasional Indonesia. Kemudian FPU, juga soal ya karena pertahanan juga soal bicara soal ketahanan pangan. Oke. Bicara juga soal ketahanan ekonomi kita. Makanya masuk juga bahas ada beberapa masalah sedikit nyinggung soal MBG, sedikit juga nyinggung soal KMP, maksudnya Koperasi Merah Putih. Iya. Oh, sama isu nasional. Tapi kita mau ngobrolin yang mana dulu nih yang seru nih kayak ini. Yang bisa ente share ke kita nih, Bib. Yang paling seru yang mana? nih? Mungkin kita tanya kabar dulu aja. Ini kan Kabarnya Habib Ali. Oh, tentu Bib. kabarnya pergerakan FPI-nya juga. Oke. Kalau Habib Ali soalnya sehat-sehat aja kan? aja. Kelihatan kan? Alhamdulillah. Kabarnya baru menikah. Oh, alhamdulillah, barakallahu laka, Bib. Ya kan, Masya Allah. Baik-baik. Ya, kan? Jadi kita tanya Kelamaan soal... jadi aktivis. Oh gitu ya tuh. Oh iya benar-benar. Lama jadi aktif jadi baru menikah sekarang gitu ya. Tapi Bib, gimana? FPI setelah Front Persatuan Islam dan kita lihat sekarang wajah-wajah baru, anak-anak muda yang tampil. Fresh. Habib Hanif, Iya. Antum sendiri, kemudian juga Habib Muhammad sebagai ketua umum gitu ya. Kan kalau dulu kan kita lihat Habib Riziknya sendiri, kemudian ada Bang Haji Munarman, ada Buya Kurtubi, Jailani. Kalau sekarang anak muda nih, gimana nih Bib? Perkembangan atau apa sih yang sekarang kalian geluti? Ya jadi kalau kita nih anak-anak muda sebenarnya mungkin sebagian orang tuh ya memuji bahwa sekarang ini anak-anak muda, tapi kitanya sendiri sebenarnya ngerasa nih peralihan tanda kutip ya peralihan kekuasaan nih gitu dari yang dulunya Haji Munarman, Ustadz Sobri dan lain sebagainya dengan termasuk Habib Rizik, kemudian tiba-tiba kemudian ini kan peralihannya sifatnya kecelakaan nih. Oh iya. Agak ekstrim ya. Saya bisa paham. Terpaksa gitu ya. Karena kondisi waktu itu diubahkan dan banyak pimpinan kita tuh ditahan. Dan memang hampir ya artinya pimpinan penting itu Haji Munarman, Ustadz Sobri, kemudian bendaharanya juga Haji Aris, termasuk yang paling utama Habib Rizik juga ditahan. Ditahan ya. Nah, itu yang kemudian akhirnya lapis keduanya nih mau nggak mau akhirnya naik. Gitu. Ya kita nih yang muda. Jadi memang tanda kutip kecelakaan, tapi ya ala kulli hal amanat ini mesti dijalankan. Nah, jadi memang sekarang yang ana lihat sangat berbeda itu adalah aspek bahwa sekarang yang muda ini justru malah menyadari nggak bisa FPI itu sekedar seperti FPI yang lama. Artinya FPI yang lama itu ya tetap mengakui keilmuan, tetap ada, tapi tidak menjadikan kalau yang kita lihat tuh aspek keilmuan tuh kalau sekarang kita ini menjadi tulang punggung utama pergerakan. Karena kita menyadari betul bahwa satu peradaban itu tidak bisa berdiri tanpa diasaskan oleh ilmu. Ya. Itu satu gerakan politik sekuat apapun kalau seandainya tidak ditopang dengan gerakan keilmuan itu akan rapuh. Ya. Itu makanya Ini sekarang quote-nya, sorry saya potong, ini quote-nya tokoh kita yang baru saja beberapa hari lalu wafat, Sayyid Muhammad Naqib Alatas. Satu marga dengan Habib. keluarga juga. Keluarga ya. Masih keluarga Allah juga. yarham. Sepupu Beliau kakek juga, ya. beliau mengatakan kan juga beliau sangat ilmu itu penting. Betul. Lanjut. Gitu. Motong itu aja. Memang karena asas peradaban itu ilmu gitu dan tidak bisa kita hanya menjadikan FPI ini sebagai gerakan politik semata atau gerakan amal nahi mungkar semata tanpa kemudian didasari oleh ilmu. Karena kan kalau Ana selalu menyampaikan ke kader-kader FPI itu selalu mengatakan kalau kita beramal ma'ruf nahi mungkar tanpa didasari ilmu, khawatirnya amar mungkar nahi ma'ruf. Terbalik. Gitu. Jadi memang supaya kita bisa amal nahi mungkar dengan benar, maka perlu tahu mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Dan mengetahui itu ya lewat ilmu. Gitu. Jadi memang makanya sekarang penegasan hal itu adalah tiap pimpinan FPI itu, terutama di DPD dan DPW, artinya tingkat provinsi dan kabupaten itu wajib bisa baca kitab. Gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya itu standar keilmuan Islaman lah. Yang paling standar itu paling rendah itu ya bisa baca kitab, bisa akses khazanah keilmuan Islam kan. Masalah kedalaman keilmuan tuh kita nggak bisa ngukur, tapi ceteknya gitu bisa ngukur. Cetek itu bisa baca kitab gitu. Nah, itu yang sebenarnya Anda lihat sangat-sangat mencolok perbedaannya. Jadi memang bukan yang FPI yang dulu tidak menghargai keilmuan, menghargai juga, tapi sekarang kita menjadikan ilmu itu sebagai tulang punggung utama bagi pergerakan kita. Makanya kemudian gayanya Habib Muhammad, kita tuh kalau rapat tuh selalu dibuka dengan buka kitab dulu. Baca kitab dulu. Tangsoidiniyah, Imam Haddad.
Jadi baca kitab dulu, nasihatnya. Kadang-kadang tuh ada pembahasan, kita kan biasa kalau rapat itu sudah ada pembahasannya ini. Ada agenda lah ya. Pas buka kitab, kitabnya tuh udah maksudnya udah terstruktur lah. Iya. Itu bukan ngikutin agenda kita. Tapi kadang-kadang tuh sebelum buka pembahasan sudah nasihatin dulu sama Imam Haddad. Gitu. Jadi memang iya betul juga ya. Jadi pentingnya ilmu tuh begitu salah satu. Jadi memang itu salah satu, makanya kemudian Habib Hanif juga sampai mengambil gelar doktor, juga sekarang ada menempuh S2. Memang kita lihat supaya pergerakan ini bisa awet, harus ditopang dengan ilmu. Masya Allah. Jadi walaupun ada alih dari generasi senior kita sebut ya, generasi tua, generasi muda, tapi generasi mudanya ini melengkapi atau paling tidak lebih serius membekali dengan ilmu tadi. Iya. Jadi malah jadi FPI ini sekarang gerakan intelektual nih nanti bakal Amar ma'ruf nahi munkar didasarkan pada gerakan intelektual. Iya. Dan itulah karena sekarang juga kita ada yang harus dipahami juga, termasuk juga nanti mungkin karena berpengaruh dengan sikap-sikapnya FPI. Itu bahwa politiknya FPI itu bukan politik yang proposisi atau oposisi. Maksudnya oposisi, bagaimana politik kan salah, politik kan ada oposisi, ada pro pemerintahan, gitu enggak. Politik kita tuh adalah politik amar ma'ruf nahi munkar. Kalau seandainya satu pemerintahan itu bagus, punya program yang bagus, punya program yang benar, yang adil, yang memang berpihak terhadap rakyat, kita dukung, apa salahnya. Tapi kemudian kalau seandainya memang si pemerintah itu melenceng, pemerintah itu kemudian punya program yang tidak adil, ya kita kritik. Posisi kita begitu. Jadi kita nggak pernah tidak pernah bermusuhan, tidak pernah mengambil posisi bermusuhan atau kemudian diametral secara langsung. Tapi kemudian memang kita selalu mengambil posisi kalau seandainya bagus kita dukung, kalau enggak ya kita kritik. Gitu. Nah, tapi kadang-kadang kan nggak semua orang tuh demen dikritik gitu aja. Yang dulu kan paling nggak demen dikritik. Gitu. Kalau yang sekarang gimana? Tapi nanti dulu. Iya, nanti dulu lah. Jangan dijawab dulu, masih panjang. Karena kan tadi soal FPI sekarang seperti apa, bagaimana gitu kan. Nggak, artinya dari yang diceritakan Habib Ali tadi berarti kan juga tentunya FPI kita juga lihat kan rilis-rilis pernyataan-pernyataannya. Tapi sebelum masuk situ sebaiknya kita cek dulu FPI. Kemarin udah ngapain aja sebenarnya di belakang itu. Iya. Itu kan ada bencana segala macam. Biasanya itu di bencana itu pasti ada itu putih hijau itu di lapangan tuh, dan paling cepat biasanya hadir tuh FPI di bencana. Paling di cepat sama paling lama bisa. Oh iya, paling cepat datang, Baliknya paling lama pulang. pulang. Nah, itulah FPI kan. Ya, kemarin FPI. Sumatera tuh. Nah, Sumatera tuh gimana? Itu sampai hari ini masih kerja. FPI itu masih kerja. Gimana? Jadi sejak dibubarkan FPI bentuk lagi, kita ya tentunya memang banyak dibatasi pergerakan waktu itu. Waktu awal ketika kita bentuk lagi Front Persatuan Islam nih. Tetapi memang ada pos-pos yang kita bisa maksimalkan itu termasuk kemanusiaan. Gitu. Jadi memang kita banyak full force, walaupun FPI dibubarkan, walaupun di jalan sering kita ketemu aparat yang mendiskriminasi FPI. Kayak misalkan ada kebanjiran waktu itu di mana ya? Di Jakarta atau di Bekasi gitu Pak. Gitu. Ada banjir, kita buka posko, karena ada nama FPI-nya disuruh turunin sama polisi. Cuman dia nggak berani menghentikan kegiatannya kita. Karena mereka tahu tuh perlu ada bantuan. Tapi mereka tuh ya Jangan ada bendera FPI-nya. Dulu kan ketakutannya begitu. Masih transisi dari pemerintahan lama ke pemerintahan baru. Nah, bukan transisi, memang masih pemerintahan lama. Oh, masih lama. Kan Iya kan awal-awal 2021 Oke. nih. 2021 Masih pemerintahan lama nih. Oke. Masih lama. lebay. Nah, tapi kemudian kan seiring berjalannya waktu, pelan-pelan dengan segala keterbatasan kita tetap beraktivitas. Artinya kita tetap memberikan apa yang kita bisa kepada bangsa Indonesia, memberikan apa yang bisa kita khidmah kita nih terhadap bangsa Indonesia, Pak. Nah, termasuk beberapa bencana, bukan hanya yang di kemarin tuh di Sumatera, di Aceh, di Sumatera Utara dan di Sumatera Barat, termasuk juga kan di Jawa Barat juga ada yang kena, kemudian juga di Jawa Tengah juga ada yang lumayan berat. Itu semua kita kerja untuk berikan kebantuan kemanusiaan. Nah, termasuk kalau di Aceh, di Sumatera Utara dan di Sumatera Barat tuh bahkan Habib Rizik turun langsung. Sampai kita ke pedalaman ke Aceh Tengah. Gitu. Walaupun
terbatas ya karena masih ada yang terputus waktu itu Iya, akses jalan ya. Iya. Nah nanti ini dokumentasinya diminta biar dikasih masuk, biar kelihatan gambarnya. Soalnya kan kita memang mau mengekspos. Jadi pikiran umat ini memang mau menginformasikan bahwa ormas Islam ini punya kontribusi besar gitu. FPI punya kontribusi besar Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kan tujuan dibentuknya ormas kan itu. Iya. Untuk mengisi kemerdekaan berbangsa dan bernegara sebenarnya di undang-undang ormas. Jadi intinya begitu. Jadi bahkan terutama soal Aceh ya. Aceh ini kan sensitif. Gitu dan memang Tapi basis FPI. itu dia naiknya. Aceh Tapi basis ada bahasan sendiri nih soal Aceh waktu di bencana. Kita sempat ngobrol. Tapi nanti tanya ke beliau langsung soal bahwa itu kan ada isu eksternal kan masuk soal Aceh mau pisah gitu gara-gara bencana gitu. Ini ada komunikasi juga antara FPI dengan pimpinan-pimpinan Aceh di sana ya. Atau tokoh-tokoh Aceh lah katakan. Ya, intinya kita Sambil tetap berharap supaya masyarakat Aceh ini Habib Rizik itu peduli betul sama masyarakat Aceh karena Aceh ini adalah saudara, kalau kata bahasa Habib Rizik itu Aceh ini saudara tuanya. Gitu. Dan Aceh ini salah satu percontohan penegakan syariat Islam di Indonesia. Kalau Aceh sukses, insya Allah Indonesia sukses. Gitu. Kalau Aceh kalah dalam penegakan syariat Islam, maka Indonesia juga akan hilang harapan penegakan syariat Islam. Apalagi kalau seandainya Aceh yang sudah bagus mulai menerapkan syariat Islam itu kemudian pisah dari Indonesia. Indonesia ini kehilangan role model dalam penegakan syariat Islam. Nah itu yang kemudian Habib Rizik concern betul. Jadi memang Habib bahkan sampai turun langsung dan yang paling lama tuh kita di Aceh. Gitu. Bahkan bukan soal ini aja kayak misalkan kemarin soal pulau, soal ribut soal pulau kan. Iya. Tiba-tiba Habib Rizik minta kita berangkat ke Aceh sekarang. Gitu. Nah, anaknya juga posisinya Habib lagi di Lampung loh. Anda lagi di Jakarta, berangkat ke Aceh sekarang, berangkat gitu ke Aceh. Tapi Habib Rizik imam besar ini itu kayaknya punya tempat sendiri di hati ulama-ulama Aceh. Ya, Karena sejarah panjang mungkin. karena sejarah panjang, terutama juga Habib Rizik dulu waktu tsunami bantu luar biasa. Luar biasa. Dan Habib Rizik ini sangat kenapa? Karena Habib Rizik ini selalu bagaimana ya membahasakannya ya. Jadi Habib Rizik ini selalu terbuka dengan masyarakat Aceh. Apapun yang masyarakat Aceh curhatkan, itu selalu Habib Rizik dengarkan. Dan Habib Rizik selalu memperjuangkan apa yang diamanatkan oleh masyarakat Aceh. Nah itu yang kemudian seringkali kita diskusikan dengan pemerintah pusat juga. Gitu. Jangan sampai masyarakat Aceh ini merasa hilang kepercayaan terhadap pemerintah pusat. Karena kalau seandainya sampai begitu ya bahaya juga. Nah itu yang kita jaga betul. Jadi memang nih termasuk juga soal pemenuhan perjanjian Helsinki, itu perjanjian perdamaian itu jangan sampai kemudian ada bahasa-bahasa pemerintah pusat tuh ada kan beberapa orang anggota DPR oknum ya, itu yang kemudian mengecilkan perjanjian Helsinki. Nah ini bahaya nih, perkara gitu nggak boleh karena Helsinki ini didapat berdarah-darah, nggak mudah. Jadi memang kita mesti hormatin. Nah itu yang kita sampaikanlah ke masyarakat Aceh, kita sampaikan juga ke pemerintah pusat. Dan masalah bencana kemarin juga yang kita sampai detik ini di banyak titik itu di kan Aceh banyak terdampak dan banyak titik juga kita sampai kerja dan dengan swadaya kita yang ada jadi pemerintah pusat punya program Huntara kita juga bikin gitu walaupun belum dapat atau tidak dapat dari pemerintah pusatnya ya nggak tahu ya ke depannya ya cuman maksudnya kalau seandainya memang berminat ya kita bisa kerjasama di situ tapi yang sudah kita jalankan kita sudah banyak bangun Huntara yang utama gitu sekarang kita Huntara sama air bersih gitu Huntara sama air bersih karena air bersih ini kan keperluan masak itu termasuk juga Kalau Huntara yang diinisiasi FP itu di daerah mana? Di Aceh Utara, Utara. Di dekat Lok Sumawe kemudian di rata-rata itu di Lok Sumawe Aceh Utara Aceh termasuk Aceh Tamiang paling banyak karena memang pas kita ke sana tuh Aceh Tamiang tuh paling besar memang paling parah kita lihat betul memang dahsyat dan sayangnya juga waktu itu kita ada jalan besar tuh itu banyak posko di situ gitu posko banyak tapi kemudian yang terdampak tuh sebenarnya yang di gang-gang masih banyak orang sentuh kayak misalkan ada sekolah sampai kesiannya tuh ada sekolah awalnya ada sekolah SMA kalau salah apa SMA minta tolong ke EVI untuk bersihin. Alhamdulillah bisa kita bersihkan kan. Nah kemudian ada SLB. Nah SLB ini yang kesian karena medannya terlalu berat gitu. Jadi kita tuh nggak mesti pakai
mesti pakai beko Iya. untuk bantu. Alat berat lah ya. Iya, alat berat. Jadi memang ya kita bantu apa yang bisa kita bantu lah, Ya. gitu. Dan alhamdulillah juga Laskar FPI semangat. Nah itu satu yang Anda bilang, bahkan Habib Rizik bilang sendiri bahwa FPI ini dianugerahkan sama Allah tuh pemuda yang semangat, Masya gitu. Yang nggak digaji tapi kemudian semangatnya tuh luar biasa. Kayak orang tuh digaji di kantoran, Iya. itu semangat kerjanya tuh dahsyat. Pemuda-pemuda Indonesia Emas 2045 ini. Iya. Amin. Ya kan? Amin. Gitu. Amin. Makanya kalau seandainya Kalau kayak gini Indonesia maju, cerah. iya, ya, makanya bagusnya jangan didiskriminasi lagi dulu. Oh gitu ya. Tapi ngomong-ngomong Potensi soalnya. tapi kan ngomong-ngomong diskriminasi itu kan masa lampau. Iya. Iya, Kalau kan kita dari lihat dulu. kalau kita lihat ini kan Yang sekarang kayaknya asik-asik aja sih. udah ada komunikasi dengan beberapa pihak ya. Artinya FPI tidak merubah role modelnya dari yang sebelumnya ya, Bib. Masih Nggak. kemanusiaan. Bahkan ini lebih kencang lagi karena tadi anak-anak mudanya, kader-kader mudanya banyak gitu ya. Ya, alhamdulillah. Tapi boleh nggak sih, ini kan udah ngomongin masalah lokal nih. FPI oke lah sudah kalau untuk lokal. Karena gini, kenapa kita ngomongin lokal? Karena nanti kalau kita ngomongin internasional, di sini juga banyak kata yang perlu butuh bantuan. Nah, Oh, ini kan udah dibantu. dibantu. Udah dibantu. Nah, nanti kita Lagi pula bisa kalau dibantu. orang yang ngomong gitu biasanya cuma ngomong doang, di sini juga dikasih bantuin. bantuin emang. Ya kan begitu ya, Beb. ya? Begitu, Kita udah tahu deh. Maksudnya ini penasarannya aneh nih, karena banyak terjadi peristiwa-peristiwa besar dan itu terkait dengan dunia Islam. Betul. Nah, FPI ini kan juga pasti concern. Nah, kita lihat dari rilis-rilisnya lah. Ya, kalau bantuan itu yang terutama Palestina ya. Palestina itu kita sudah ngirim bantuan tuh 130 tahap. Artinya sudah 130 kali. Sejak Sejak 7 Oktober 2023. sebelum kalau ini hitungannya sejak 7 Oktober. 7 Oktober. 7 Oktober 2023. Badai ya. Yang Al-Aqsa mulai ya. Tufan Iya, Al-Aqsa ya. Tufan Al-Aqsa. Jadi 134. kalau dari sebelum itu ya banyak banget. Banyak banget. Gitu. Tapi Termasuk kan 134 kalau itu kita tahap tahu. nggak saya. kalau nggak salah 134 tahap. Wah, udah banyak tuh. Iya. Dalam 3 tahun. Dalam 3 tahun itu terus kita berapa kita dapat kita kirim dengan jalur-jalur yang kita punya. Iya. Gitu tentunya yang nggak bisa kita buka ya. Iya, artinya kalau itu clear lah ya. Dan Iya. Indonesia ini kan juga rakyat Palestina tahu lah bahwa Indonesia ini termasuk rakyatnya ya. Iya, iya. Nggak pemerintahnya juga. Apalagi kemarin kan juga sudah melalui Basnas ada bantuan, Bantuan yang luar apresiasi biasa, dari apresiasi dari presiden. presiden. Sampai menangis presiden itu. Iya. Menangis. Artinya Palestina mengakui itu baik negara maupun rakyatnya tuh membantunya Concern tuh yang luar maksimal lah. Iya. Dengan berbagai macam. Cuman presiden menarik tuh ngomong, tapi kelihatannya fakta di lapangan hanya 10% aja yang sampai ke rakyat Palestina. Kata presidennya. Selebihnya nggak tahu, mungkin dijarah sama Israel kali. Cuma kan pemerintah melalui TNI juga melakukan atensinya luar biasa kan ketika kemarin era airdrop. Airdrop. Ya, airdrop itu. Yang waktu itu airdrop. Ya usaha Indonesia sih udah lumayan lah untuk pembelaan. Tapi airdrop itu memang perlu diperluas, nggak cuma bantuan dari Basnas, tapi bantuan dari ormas Islam seperti misalnya FPI lewat Hilminya kan, juga punya bisa. Kalau airdrop kan Problemnya airdrop kan tadi itu, sebagaimana Pak Prabowo ngomong Pak, bahwa ketika dituang atau gimana Dijatuhkan. dilepaskan dari udara, dilepaskan dari udara, dia jatuhkan itu, itu kemudian hanya 10% ternyata yang nyampe. Jadi memang problemnya kan sekarang adalah bagaimana memastikan bantuan-bantuan itu tuh bisa tersampaikan gitu. Nah itu problem yang sampai detik ini paling kita kira tuh termasuk presiden mengakui paling urgent sekarang. Bagaimana kemudian koridor Rafah itu dibuka dan bagaimana kemudian bisa bantuan-bantuan itu sebanyak-banyaknya bisa masuk ke dalam. sampai kepada rakyat Palestina. Ini sampai terakhir komunikasi dengan presiden concern dalam isu ini soal bantuan itu ya. Masuk bantuan itu. Nah kan sekarang ada hambatan tuh karena memang satu perang, kedua memang ditutup sama Israel. Gitu. Jadi tapi alhamdulillah sih kalau FPI dengan jalur-jalurnya masih jalan. Sampai detik ini udah 135 tuh. Iya, walaupun 134. tadi saya mau sampaikan juga kita kan juga dulu concern membantu ya di Timur Tengah relawan gitu ya. Saya punya pengalaman. Walaupun kita misalnya membantu lewat jalur-jalur yang kita punya, sebutlah jalur swasta gitu ya. Iya. Bukan G2G, tapi tetap Tapi ada batasnya. nggak artinya gini, Beb. Orang sana ketika terima bantuan dikit dia tanya, kamu dari mana? Dari Indonesia. Tetap yang disebut Indonesianya gitu loh. Jadi walaupun kita jalurnya bukan pemerintah gitu, tapi mereka oh iya terima kasih gitu. Jadi biar bagaimanapun kita yang membantu ini yang mewakili negara gitu loh. Jadi begitu ya. Mengharumkan nama bangsa dan negara. Gitu.
Nasionalis sekali sekarang beliau ini. Enggak begitu. Dari dulu sebetulnya. Dari dulu. Cuma dari dulu. salah pahamin. Caranya beda aja ya. Caranya aja yang berbeda. Bukan caranya, dilihatnya beda. Oh, dilihat. Bijaksana sekali. Jazakallah khair, Beb. Tapi ada yang seru lah. Kalau soal bantuan sih clear. Kita tahu FPI. Tahu, Clear lah itu. yes. Cuman saya sekarang tinggal menebalkan saja kepada masyarakat bahwa ini loh FPI, tolong ya, jangan cuman dilihat dari sisi yang lama-lama video diputar-putar lagi. Udah bahas ini ya, Beb. Iya. Tapi kita lihat bagaimana kiprah mereka mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional, plus juga mereka cinta benar dengan negara ini, gitu ya. Tapi itu kayaknya udah cuman tinggal ditebalin doang. Ada yang lebih menarik dari itu. Betul. BOP. Oh gitu. Iya. Kemudian masalah politiknya nih. Tapi saya mau ke sini dulu. Sini coba ini kan ahlinya nih dalam pembahasan seperti itu. Ini kita ngomongnya yang ke situ deh sekarang. Tadi kan udah nih perkenalan. Inilah Habib Ali Alatas dengan FPI-nya. Sekarang kita pengen yang agak seru nih. Karena kalau saya lihat di media sosial kan, image yang terbangun. Umat Islam itu nggak setuju BOP. Umat Islam itu pokoknya, maaf nih, yang dilakukan pemerintah kayaknya salah aja gitu. Nah ini kan FPI biar juga, terutama Habib Rizik. Saya jumpai banyak orang mengatakan kalau mau lihat bagaimana pemerintah benar apa enggak, lihat Habib Rizik. Habib Rizik kritik kan. Kalau Habib Rizik gak kritik, berarti benar. Kalau kritik ada loh, ini verbal orang nyampaikan itu ke saya. Gitu. Nah, Ya memang ini kadang-kadang soal ini aja. Itu kan orang deketnya nih. Soal bukan ini soal masyarakat nih. Habib Rizik lebarannya kapan nih? Gitu. Iya, ada juga begitu. Ada gitu juga. Ngomongin lebaran, beliau kemarin hadir loh di sidang Isbat Kementerian Isbat, Agama. iya. Sudah diundang. Besok lagi berarti. Tahu udah besok lagi. Insya Allah. Nanti dia pakai cakung berarti. Hasilnya ya FPI. Enggak pakai inilah hadis Nabi aja ya. Sesuai literalnya aja. Benar kan? Rukyat. Dulu Lajnah Falakiyah kan suka hadirnya, maksudnya hadir rukyah aja kan di Cakung, dulu Cakung. Diskusinya panjang lagi podcast sendiri tuh. Nah, kita nggak bahas itu. Balik soal tadi, gimana nih dengan isu-isu itu ya? Mungkin ini Bro Jaka bisa. Ya jadi gini, Komentari. apa namanya? Tadi kan di awal kita sudah bahas soal participation in equality itu. Nah itu kan banyak diamplifikasi seolah-olah ini ada yang saling bertentangan. Iya. Gitu. Memang yang muncul ini emang tadi hyperactive minority. Gitu. Iya. Jadi dibuat supaya ini saling berseberangan antar anak bangsa. Gitu. Padahal yang hadir itu sebenarnya adalah kekritisan atau masukan-masukan yang muncul dari ormas Islam, dari beberapa ulama, dari MUI. Itu kan kritis, kan bagus sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya itu yang harus kita dudukkan dahulu gitu. Soal Board of Peace ini. Gitu kan. Dan berkali-kali loh Presiden itu berkomunikasi dengan ormas soal Palestina ini. Berkali-kali, nggak cuma sekali, 2 kali. Yang dulu pernah diundang ke Hambalang ya, sekaligus yang di momen-momen lagi rame-ramenya demo tuh, itu kan juga menyinggung soal Palestina. Soal Palestina, menjelaskan. Kemudian habis rapat dengan sidang BOP yang pertama itu juga diundang lagi. Kemudian kemarin buka puasa ormas juga dibahas lagi kan, lagi ada BOP. bahasan tertutup. Nah, Habib Ali hadir, dibahas juga ya, Habib. Iya. Spesialnya kita hadir. Spesialnya Habib Ali hadir, di situ ada Presiden Prabowo, ada Habib Hanif, ada Habib Ali. Catatannya banyak juga saya. Oh, di bawah ya, Masya Allah. Ngeri. Ada seskap ya. Nah ini penting nih. Gitu. Iya, nah ini kan kita pengen dengar juga sebenarnya, pertama mungkin kan Indonesia punya banyak kebijakan tentang Palestina sebenarnya. Tapi yang paling belakangan ini disorot oleh publik adalah BOP. Board of Peace, yes. Kita mau bahas apanya dulu nih? Kita mau lihat bagaimana pandangan Sebenarnya yang paling FPI? menarik itu kan kita lihat fakta aja. Kemarin itu pertemuan itu kok bisa gitu. Ya awalnya kan FPI diundang buka puasa kan, kalau yang soal BOP itu kan. Kalaupun diundang kayaknya sering deh. Cuma yang datang itu ketika buka puasa itu. Berarti ente sering gak datang Bib, diundang sama Presiden? Sekretaris Dewan Syariah, Sekum yang datang ya kan. Nah, terakhir itu tanggal 7 Maret itu datang juga. Orang sangat berpengaruh itu. Datang ke FPI, berkunjung. Kunjungan balik. Utusan Presiden ya? Enggak kunjungan balik. Kunjungan ke ini ke Petamburan. Wakil Iya, Ketua maksud utusan DPR. Presiden mengunjungi markas syariah di Petamburan. Oke. Nah, pertemuan-pertemuan yang terjadi itu agak intens kayaknya ya. Maksudnya agak rutin. Biasanya tuh di momen-momen penting gitu. Penting, ntar hadir, datang ke Petamburan, baik. Tapi saya dengar banyak hal-hal yang dibahas itu, Bu. Boleh di... Ini
Maksudnya dengan utusan presiden nih, Iya. ada petugas nih. Artinya presiden suka ngutus Mutus. orangnya ke Petamburan untuk ketemu sama para aktivis dan pengurus pejabat teras FPI. Ya Langsung dong, imam besar. kan? Berikut FPI. Habib Rizik ya? Iya, buat terbalik. Habib Rizik berikut dengan pejabat. Oh gitu ya, terbalik ya? Gitu. Oke. Imam tumbennya imam Mata besar. syariah. Imam Bob. besar. Berarti banyak citra menarik dong. Pasti. Boleh lah Bib, kita mau denger nih. Umat nih spill-spill mau lah. tahu. Kan tadi ente bilang bahwa Kita, ya umat ingin kita jernihkan, pikiran umat nih. Ya jadi Spill tipis-tipis, tebal tapi sih ya, bagus ya. Lebaran aja nanya, FPI kapan lebarannya? Wah, begitu. Apalagi politik, Nah. pasti kan butuh Gimana juga. nih? Gimana? jadi Bib? intinya kan kalau dengan pemerintahan Pak Prabowo, memang kita nggak pernah ada masalah dengan secara pribadi ya, tidak ada pernah masalah dengan Pak Prabowo. Itu termasuk juga karena pernah juga berjuang bersama pada tahun 2019, jadi kita banyak kawan lah di internal. Kopas Sandi namanya dulu. Iya, itu Anda juga kan ikut-ikut. Iya. Jadi banyak lah kawan kita. Jadi memang dan kita memang waktu 2024 juga walaupun kita berbeda pilihan, tapi kemudian kita tidak mengambil sikap, artinya tidak boleh nyerang. Habib Rizik itu memerintahkan tidak ada boleh nyerang calon lain yang kita nggak dukung. Gitu. Silakan yang masing-masing mau dukung yang lain silakan, kita fokus pada dukungan kita. Gitu. Dan memang waktu itu komunikasi juga bagus walaupun beda pilihan. Masuk kan Romo Safi datang tuh sebelumnya tuh. Jadi memang sebelum dari pemilu juga kita udah komitmen, tidak ada artinya kita menjaga hubungan baik lah. Gitu. Dan memang alhamdulillah juga memang kelihatannya model Pak Prabowo-nya juga seneng tuh untuk Komunikasi dengan ulama. komunikasi dengan ulama. Dan akomodatif ya? Akomodatif untuk dulu. ada plus ada minusnya lah. Jadi memang kalau saya lihat ini Pak Prabowo ini demen untuk menyatukan semua. Gitu. Tapi sayangnya semuanya selalu Semuanya ya? selalu semuanya. Semuanya. Gitu. Kebanyakan ya. Kebanyakan jadi udah gitu juga akhirnya termasuk yang megelin dia juga ikut masuk gitu. Oke. Itu minusnya lah. Iya. Gitu. Menarik, Artinya menarik. kan- Apa? Yang megelin ya. Iya. Menarik tuh. Iya, tapi ya itu tadi kita ada plus ada minusnya itu. Jadi memang ya plusnya artinya ya alhamdulillah kita hubungan baik. Gitu. Dan ada statement Habib Rizik yang cukup viral, yang saya juga lihat Habib Rizik bilang, jangan ganggu pemerintahan Prabowo. Itu video ya. Dia lagi ceramah gitu. Iya. Dalam konteks awal-awal Pak Prabowo menjabat tuh, atau dinyatakan menang kalau nggak salah. Atau enggak, Ding, udah dilantik. Udah dilantik. Ya. Ya, artinya itu clear lah kalau soal itu. Ya artinya memang kita tadi bahwa politik kita adalah politik amal ma'ruf nahi munkar. Gitu. Bahwa memang selama Bapak Prabowo on the right track, di garis yang benar, kemudian juga program yang bagus, nah itu memang kita perlu dukung. Gitu. Tapi memang kalau seandainya melenceng atau yang paling sering kan kejadian ada orang-orang yang kemudian di bawah payung Pak Prabowo kemudian bikin tindakan-tindakan yang nggak bagus. Gitu. Nah ya kalau seandainya begitu kita kritik. Jadi kita nih memposisikan dia nothing tulus. Artinya kita kalau memang Pak Prabowo bagus kita dukung. Kalau seandainya memang Pak Prabowo juga ada yang hal-hal yang tergelincir atau terpleset atau kemudian mencong ya kita kritisi sesuai posisi kita. Kan banyak yang bilang nih berkomunikasi dengan Pak Prabowo tuh susah. Kok FPI enggak kayaknya? Gimana itu, Bib? Ya memang mungkin yang mau komunikasi jalur ditutup kali. Atau punya saluran khusus. Atau Saluran memang khusus. nggak tahu, apa emang Pak Prabowo aslinya orangnya akomodatif gitu loh. Iya. Terhadap Kalau, nah ini menarik gitu. Kemarin waktu pertemuan kemarin tuh Pak Prabowo sebenarnya merhatiin medsos. Gitu, dia merhatiin medsos. Jadi sebenarnya kalau mau ketemu Pak Prabowo di medsos aja kalau menurut saya. bikin sesuatu gitu ya, biar di notice gitu. Memperhatikan medsos. Gitu beliau mengatakan beliau memperhatikan medsos, ya membaca postingan-postingan orang, gitu. Jadi memang ya kita juga Habib Rizik juga sering menyampaikan lewat media medsos juga. Gitu. Termasuk juga kita secara resmi sering kemarin beberapa pernyataan FPI itu sering kita juga sampaikan kepada secara resmi ke Mensesnek ya, maksudnya ke Sesnek kan sesuai jalur resmi untuk kepada presiden gitu. Juga setelah kita sampaikan secara resmi lewat jalur formal, kita juga sampaikan kepada orang-orang terdekatnya Pak Prabowo. Ya, sampai situlah tugas kita. Masalah nanti dibaca atau enggak, yang penting kita sebagai umat Islam ini sebagai terutama ulama tuh Habib Rizik tugasnya sudah menyampaikan, kewajibannya sudah dilakukan. Di publik juga sudah menyampaikan, secara resmi tersurat sudah disampaikan,
lewat orang terdekat juga disampaikan, termasuk pada misalkan kayak Romo Safi'i juga kita sampaikan kalau seandainya ada hal-hal yang kita rasa perlu disampaikan gitu. Jadi memang begitu sebenarnya perjalanan dinamika hubungan kita. Gitu. Begitu. Pasang surut hubungan FPI dan Prabowo kira-kira gitu ya. Sebenarnya Dinamika. nggak ini ya, artinya nggak pasang nggak surut dan Begitu-begitu aja ya. gitu aja. Tapi intinya alhamdulillahnya adalah bedanya kita harus akui lah. Bedanya adalah pada kepemimpinan Pak Prabowo ini FPI itu tidak mengalami diskriminasi sebagaimana kepemimpinan presiden sebelumnya. Oh Itu wajib diakui Yang itu. 2 periode itu ya? Yang 2 periode itu. Oh, iya. Wajib diakui Gitu. loh ini. Yang orang Oslo bukan tuh. Viral ya, ini viral nih. Diklipar yang ini. Oke. Isinya belum, isinya. Iya, nah, saya mau Baru tekankan pinggir-pinggirnya bahwa artinya kalau kita mau bilang, saya juga sering ditanya orang nih, gimana tuh kepemimpinan pemerintah sekarang Pak Prabowo? Saya suka jawab gini, Bib. Gini deh, sekarang kita umat Islam, ya dunia dakwah dan lain-lain, diganggu nggak? Ada masalah nggak? Atau kita justru sekarang merasakan banyak kemudahan misalnya? Ya kayaknya kita nggak diganggu dan lebih mudah ya. Ya udah, maknanya maksud saya, kalau mau melihat satu indikator ya, indikator menilai pemerintahan itu kan kompleks. Tapi ini satu indikator aja, paling tidak hubungan pemerintah dengan umat Islam direhabilitasi di era Pak Prabowo. Setelah periode sebelumnya, selama 2 periode kayaknya agak kurang. Itu kan Bukan kurang lagi, jahat lah. Oh gitu ya, oke. nah, Gimana? nggak hanya itu Mas Angga. Nggak hanya apa yang dirasakan beribadah, berdakwah itu bebas. Presiden itu dalam kebijakannya banyak langkah-langkah yang diambil. Contoh ya soalnya Kementerian Haji. Oke. Yang mempermudah ibadah kita kan. Beliau juga punya kampung haji. Tuh. Itu Udah deal tuh ya, kampung haji? Udah lagi Dengan proses. Mamlakah Saudi. Betul, sedang proses. Yang satu lagi apa? Dirjen pesantren. Ya kita juga minta tuh supaya segera ya. itu supaya segera Di Kemenak ya? Iya, di Kemenak itu. Jadi luar biasa, ada Kementerian Haji, ada Kampung Haji, ada Dirjen Pesantren, dan haji itu insya Allah berturut-turut di pemerintahan Pak Prabowo itu biaya haji itu turun. Luar biasa itu kan. Amin, mudah-mudahan kita berangkat bertiga deh. Amin. Oh belum ya? Belum, kita podcast soalnya Bib. Bali juga Haji belum. Bib. Mudah-mudahan didengar sama Menteri Haji, minimal Wakil Menteri Haji lah. Bib, podcastnya di sore kan Haji kan? Oh iya, Bagaimana boleh. kita mau ngomentari tentang pelayanan Kementerian Haji gitu kan. Iya, Ajib. Oke, enggak lanjut tadi soal tadi bahwa komunikasi ternyata gini. Komunikasi penguasa dalam hal ini pemerintah dengan ulama yang dalam konteks sekarang kita bicara FPI, alhamdulillah berjalan baik gitu ya. Nah ini gimana dinamika diskusi atau obrolan tentang BOP? Atau tentang konstelasi Timur Tengah lah? Palestina, Timur Tengah, konflik Israel. Ya kita jujur akui, jadi memang FPI ada mengkritik, gitu. Ada mengkritik pemerintahan Pak Prabowo sebelumnya atas sikap-sikap pilihan kebijakan luar negerinya. Itu termasuk juga beberapa sikap terkait dengan perang antara atau menyikapi penyerangan Amerika Serikat dan Zionis Israel kepada Iran. Gitu. Nah, cuman memang ketika kita datang waktu hari Kamis itu, malam Jumat, memang kita lihat sih memang ada beberapa kendala. Gitu. Saya nggak mengatakan memaklumi, cuman memang ada hal-hal yang menurut Presiden ini langkah yang realistis begini. Gitu. Kayak misalkan masalah BOP. Kenapa kemudian Bapak Prabowo tuh melihat ini tetap realistis? Karena menurut dia, karena selama ini kan Israel ini, kita ini sudah ada PBB, sudah ada Dewan Keamanan PBB, sudah berkali-kali resolusi soal Palestina dilakukan. Gitu. Artinya sudah banyak nih dengan wadah yang ada, cuman tapi kemudian nggak efektif. Gitu. Dan menurut Presiden yang realistis, yang bisa maksa Israel adalah Amerika. Gitu. Tapi kalau menurut kita ya nggak bisa dipercaya juga. Gitu. Jadi kalau menurut kita nih, terutama ulama-ulama menyampaikan yang ideal sebenarnya tetap Indonesia itu keluar dari BOP. Yang ideal tuh itu. Gitu. Supaya Indonesia ini bisa secara leluasa untuk memperjuangkan nilainya sendiri. Pertama, yang paling utama nilainya adalah anti terhadap penjajahan. Tetapi memang kalau kita lihat tanda kutip ya sanggahannya Bapak Prabowo itu
melihat kalau seandainya begitu, apa bisa kemudian secara real bisa memerdekakan Palestina. Gitu. Nah ini juga problem. Kenapa problemnya? Problemnya adalah karena Indonesia sendiri, walaupun aktif ya, kita punya sejarah aktif dalam membela Palestina, sering diplomasi dan punya posisi juga dianggap netral ya. Nah cuman memang problemnya adalah Indonesia ini punya pilihan diplomatik sedikit. Gitu. Kenapa sedikit? Karena memang dari sejak karena perang antara atau peperangan Iran dengan Amerika dan Zionis Israel ini, kemudian kita tuh mesti berpikir kembali bahwa memang pilihan diplomatik kita tuh, artinya kita menyadari bahwa pilihan diplomatik kita itu ternyata sedikit akibat dari kekuatan militer kita juga masih belum terlalu kuat. Gitu. Nah itu yang di salah satu sebenarnya yang diberikan pemahaman kepada para ulama. Gitu. Nah memang kalau kita menurut kita sendiri, FPI sendiri sebenarnya mendukung kalau seandainya Indonesia ini diberikan membangun kekuatan militer tuh yang kuat sehingga kemudian disegani oleh lawan. Gitu. Artinya lebih punya kepercayaan diri Iya. dan power ketika berdiplomasi di Iya, isu karena diplomasi internasional itu gitu ya. memang sedikit banyaknya pilihan dalam berdiplomasi itu adalah akibat salah satunya, saya nggak bisa bicara semua variabel atau salah satunya variabel, tapi salah satunya variabel itu adalah kekuatan militer kita yang memang Mumpuni belum mumpuni gitu, atau kehebatan militer kita tuh belum mencapai satu tahap yang kita bisa banyak pilihan dalam melakukan diplomasi. Gitu. Nah ini jadi problem sebenarnya, makanya FPI sebenarnya mendukung betul penguatan pertahanan kita, bukan untuk berperang. Gitu. Karena kan kalau Nabi mengatakan la tatamannau liqa'ati adu, jangan kamu tuh membayangkan mencari musuh. Wasallallahu al-afiyah. Kita tuh selalu disuruh bayangkan perdamaian. Ingin kita jadi itu damai. Gitu, bukan mencari musuh gitu, bukan mencari perang gitu. Tapi wa idza laqitumuhum, kalau seandainya musuhnya datang, Pas butuh. iya, Berteguh. fasbiru. Pas biru. Ya, fasbiru, bahwa sabar. Sabar ini bukan dalam arti kita kabur atau diam diri. Berteguh hati malah. Maksudnya. Kita justru malah teguh, jangan mundur sekalipun, sabar dalam menghadapi musuh. Gitu. Inna jannata tahta dhilali suyuf, karena sesungguhnya surga itu ada di bawah kaitan pedang. Ini bukan kita ngajakan perang, tapi kita harus selalu siap. Gitu. Makanya ada istilah kan kalau dalam bahasa Latin tuh si vis pacem parabellum. Gitu. Kalau seandainya mau berdamai mesti siap perang. Gitu. Nah ini yang makanya kita betul kita mesti concern soal postur pertahanan Indonesia. Jangan sampai kemudian kita ini jadi bangsa yang padahal kan Indonesia ini secara jumlah penduduk demografinya itu nomor 4 terbanyak di dunia. Kemudian secara luas wilayah itu besar betul. Tapi kemudian belanja militernya itu di bawah Kolombia, di bawah Singapura, seuprit. Gitu. Ini kan problem nih. Di bawah 2%. Gitu. Jadi memang kita di sini menyatakan juga bahwa kita full mendukung agar Indonesia ini siapapun pemimpinnya mesti punya militer yang kuat, agar bukan untuk perang, tapi agar kita punya pilihan diplomatik lebih banyak, sehingga kemudian tekanan-tekanan kita atau kita punya lobby-lobby itu kemudian lebih berasa ketika kita memiliki kekuatan yang disegani. Gitu. Tapi gini, kalau kayak gitu ntar ada yang komen gini, netizen nih. Wah beli senjata, anggaran dinaikin. Dasar presidennya bekas jenderal sih. Jadi gila perang. Ya, cuman, ada aja tuh yang komen gitu. Cuman kan kita, maksudnya begini, kita mesti fair. Kita nuntut Pak Prabowo memberikan atau punya pilihan diplomatik yang lebih tegas. Di dunia internasional nih ya. Di dunia internasional. Kalau mestinya begini dong. Artinya kita punya kebijakan luar negeri itu punya tuntutan juga nih ternyata netizen. Mesti begini. Nah, pilihan diplomasi itu sebenarnya yang kita cari. Betul, kita mesti punya pilihan diplomasi yang banyak. Dan untuk mencapai itu kita perlu punya militer yang kuat. Modalnya ya. Modalnya itu yang mesti dipahami sebenarnya. Gitu. Jadi kalau bahkan kan dalam ayat yang sama dalam ayat itu wa'idullahu mastata'tum min quwwah. Ya, Anfal ayat 60. Iya, ayat Anfal ayat 60 itu di ujungnya bicara bahwa persiapan kekuatan itu sebenarnya adalah infak fisabilillah. Iya. Penganggaran. Anggaran itu adalah infak fisabilillah. Artinya bahkan kalau dia sudah bicara fisabilillah bukan hanya mesti anggaran negara, bahkan
kita ini sebagai warga negara mesti nyumbang negara supaya memperkuat negara. Nah, ini tambahan doktrin baru bagaimana minimum essential force itu pakai dalil ini, infak fisabilillah itu. Artinya Jadi kalau ada yang ngeritik tanggung jawab rakyat ya, tanggung jawab negara, pemerintah dan rakyat ya. Jadi kalau ada yang ngeritik, ini infak fisabilillah sebenarnya, memperkuat pertahanan. Iya. Tapi benar tadi bukan untuk berperang, tapi efek deterrence. Iya, deterrence effect. Iya. Karena diplomasi itu, kalau tadi Habib Ali bilang bahwa pertahanan harus kuat, itu benar jadi efek deterrence. Tapi ada juga yang kedua, dulu yang dibahas di Pilpres rame. Kita nggak bisa diplomasi kalau ekonomi kita lemah. Makanya Presiden buat yang namanya swasembada, biar kuat ekonomi. Koperasi Merah Putih. Tadi kita sempat ngobrol soal Koperasi Merah Putih. FPI juga punya konsep yang sama tentang Koperasi Merah Putih, Bib. Tapi nanti itu kita bahas. Ini menarik kan juga bahwa ya Presiden sebagai kepala negara kan punya cara pandang yang cukup jauh ya. Dulu saya ingat sekali ketika Pak Prabowo juga ketika masa kampanyenya bilang kita akan memperbarui alutsista kita, kemudian kita akan mencanangkan ketahanan pangan dan lain-lain. Karena kita tidak pernah tahu dunia ini apa yang terjadi. Ketika terjadi perang, itu kan banyak juga yang komen, wah presidennya militer nih, gila perang lah macam-macam. Tapi kejadian perang Nah begitu kejadian baru sekarang pada tahu. Jadi memang mungkin ya kadang bahasanya tadi hyperactive minority ini memang juga yang miskin literasi. Kurang baca gitu. Jadi mungkin cara pandangnya kurang. Makanya podcast ini hadir, pikiran umat ini jernih. Ini iklan ya? Iya, pikiran umat ini jernih. Biar jernih jadi ya, kita, jernih. Kita hadirkan narasumber-narasumber kita yang otoritatif gitu. Oke nih, menarik Bib. Lanjut Bib. Jadi soal memang tapi kritik nih. Jadi kita mesti imbang lah, kritik juga. Jadi kritiknya apa problemnya? Bahwa memang betul kita mesti memperkuat militer kita, mesti memperbanyak belanja alutsista kita. Tapi memang problemnya yang mesti dibersihkan itu adalah mafia-mafia yang jadi maklar-maklarnya yang kemudian memarkup. Jadi tapi kayaknya di semua program deh, Bib, itu ada mafia, Bib. Betul. Nah, problemnya itu tadi. Makanya nih, ini kritik ya buat Pak Prabowo mungkin ya. Jadi prinsipnya Pak Prabowo kan yang paling sering didengungkan satu musuh itu kebanyakan. Betul. 1000 kawan tuh masih kurang. Ya. Itu ada bagusnya, sangat bagus. Termasuk kan kita merasakan juga bagusnya tuh merasakan. Tapi memang ada buruknya. Jadi yang mafia-mafia juga akhirnya ikut keserok juga tuh. Keserok ya. Jadi memang itu mesti dibersihkan gitu supaya presiden kuat. Insya Allah kalau seandainya presidennya mau membersihkan elemen-elemen mafia, elemen-elemen tengkulak, termasuk tadi tuh soal kenapa kemudian Anda tadi bilang mengatakan bahwa Koperasi Merah Putih konsepnya itu sama dengan FPI, karena memang kita ini di masyarakat ada problem letaknya kan ada produksi, distribusi, sama konsumsi. Gitu. Nah, harga itu di Indonesia ini banyak dibentuk pada proses distribusinya. Gitu. Padahal kalau di harga petaninya itu sangat rendah betul. Tapi tiba-tiba sampai konsumen tuh tinggi betul. Itu ternyata apa? Ada mafia di tengah-tengah nih. Ada tengkulak lah. Begitu. Nah ini juga problem. Bib, tapi mafia ini kan terkait dengan penegakan hukum. Bib. Iya, makanya kita mesti dorong nih, jangan sampai Pak Prabowo tuh lemah dalam hal ini. Kita mesti dorong supaya diperkuat, supaya jangan sampai ada mafia-mafia. Pertama kemarin tuh dan ini di buku Paradoks juga ada ya, gitu. Jadi memang disampaikan juga kemarin soal ekonomi Indonesia sedang dikuasai oleh yang kata Pak Prabowo tuh ada 60 keluarga doang. 60 keluarga ya, yang menguasai ekonomi Indonesia. Nah ini problem. Dan juga memang ada mafia-mafia di internal yang disadari betul juga oleh Pak Prabowo, di internal BUMN dulu juga banyak dulu tuh yang tukang mainnya. Nah ini juga kita kritik Pak Prabowo. Kenapa nggak segera dibersihkan? Itu mesti dibersihkan ya supaya kita mungkin alat bersihnya lagi direformasi, Bib. Oh, menurut itu ente juga. Gimana, Bib? Nah itu juga biar cepet tuh, mesti dibersihkan juga tuh supaya tuh penegak hukumnya juga segera bersih. Udah ke situ tuh. Iya, ini kritik buat Pak Prabowo supaya dan kalau seandainya Pak Prabowo mau dan berani untuk melakukan itu, insya Allah kita siap di belakang Pak Prabowo untuk bersih-bersih nih. Bersih-bersih ya. Gitu. Kayak misalkan kan di Indonesia nih, ini ada yang dikeluhkan oleh Pak Prabowo. Dan ini Anda pikir sudah terbuka lah. Soal praktik under invoicing. Gitu. Jadi banyak perusahaan-perusahaan itu yang keluarga yang 60 ini itu merancang satu
teknik apa ya supaya Indonesia ini penerimaannya itu justru nggak sesuai dengan realita. Oke. Gitu. Jadi yang saya tahu tuh praktek Andre Fensing itu, jadi dia bikin perusahaannya kan di sini, kayak misalkan perusahaan sawit kah atau apa, dia jualnya ke Kanada atau ke Amerika misalkan, ke Amerika, dia jual barang ke Amerika, gitu. Tetapi kalau seandainya dia ekspor ke Amerika akan kena PPN tuh, nggak salah 11-12% gitu. Nah jadi dia yang dia lakukan supaya pajaknya rendah, dia jual murah ke Singapura. Dia bikin perusahaan di Singapura, kemudian dijual. Perusahaan orang Indonesia nih ya? Iya, perusahaan Indonesia di Singapura, dijual ke perusahaan itu. Kayaknya saya tahu Harga siapa murah. orangnya. Terus. Kemudian dari perusahaan di Singapura itu dijual dengan harga realnya ke Amerika. Nah, artinya apa? Yang dapat ekspor gedenya Singapura. Oh, iya. Dan kita- perusahaan orang Indonesia itu kan, under invoicing itu under kan? invoicing itu yang disebut under invoicing. Jadi yang Namanya under invoicing. Invoice. Oh iya. paham. Tagihan, jadi dia bikin tagihan itu seolah-olah di bawah. FPI ini ngeri kali ya, dari bencana sampai under invoicing, dapat semua. Ya, kan begaul sama antum-antum nih. Oke, itu soal tadi nggak balik. Ini kan isu tadi sampai ke situ, jadi negaranya harus kuat. Tadi isunya dibicara Habib Ali mengatakan bahwa senjata harus kuat, termasuk ekonomi ya. Tadi udah nyinggung sedikit. Tapi balik lagi ke soal. Sebenarnya nyambung tuh supaya supaya kita bisa banyak belanja, belanja alutsista ya, memperkuat militer kita ekonomi mesti kuat. Bagus. Tapi supaya bisa mengamankan ekonomi kita militer kita juga mesti kuat. Nah, itu jadi dua hal yang dia saling sinambung tuh. terkait ya. Saling Nggak terkait bisa- gitu. Jadi memang mesti bareng-bareng tuh. Kan tadi soal BOP artinya ada kritik ya soal yang terbaik tetap memang sebenarnya keluar gitu. Tapi kan Pak Prabowo tadi saya mau dalami mengatakan bahwa ya tapi kita nggak punya banyak pilihan diplomasi di luar negeri. Iya. Itu kalimat yang di highlight lah. Artinya beliau menyampaikan kita nggak punya banyak pilihan untuk berdiplomasi di luar negeri karena kita nggak punya cukup Ini yang kekuatan. saya pahami ya, memang nggak banyak pilihan. Nggak banyak pilihan. Dan Pak Prabowo akhirnya memilih justru berada di dalam BOP dengan alasan tadi ya bahwa ya hanya Amerika yang bisa kita pengaruhi paling tidak untuk menghentikan kan yang sering beliau sampaikan di depan media, menghentikan penderitaan rakyat Palestina. Iya. Betul. Gitu. Ya jadi memang dan itu juga mesti difahami, itu bukan hanya pemahaman yang didapatkan oleh Pak Prabowo juga. Iya. Itu pemahaman yang pemahaman yang Disepakati oleh 8 negara. termasuk Indonesia. Termasuk Indonesia. Jadi kan ada Indonesia, ada Saudi, ada Uni Emirat Arab, kemudian juga ada Turki, Pakistan, Mesir sama satu lagi Jordan. gitu. Nah, ini yang menyepakati bahwa ya ini yang paling menurut dia realistis jalan ini adalah BOP. Gitu. Nah, cuman memang ya kita lihat bahwa ya kita sih itikat Pak Prabowo kita meyakini itikat baik gitu. Cuma memang problemnya kita nggak yakin Trump itu terutama Netanyahu itu mau beritikat baik. Tuh, apalagi kemudian ada konsep Israel Raya. Betul. Timur Tengah ya saya raya. Tapi sekarang lagi bertarung dengan bulan sabit Persia. Iya. Tapi gini, soal negosiasi ini kadang-kadang ramai itu adalah kita itu tidak boleh duduk dengan Amerika dan Israel gitu. Kadang-kadang seperti itu. Sesimpel itu gitu. Tapi kan sebenarnya negosiasi di politik diplomasi itu internasional itu kan sangat pragmatis sifatnya. Katakanlah gini, Hamas itu sejak badai Al-Aqsa itu sudah bernegosiasi dengan Israel 3 kali sebenarnya. 3 kali loh bernegosiasi dengan Israel. Difasilitasi oleh Amerika dan Mesir sebenarnya. Di situ ada Israelnya juga. Jadi yang namanya diplomasi itu sebenarnya sangat pragmatis sifatnya. Kebutuhannya apa sebenarnya? Gitu. Lebih ke situ sih Ini sebenarnya. yang disampaikan Bang Haji Jaka nih, sama gede Bang Haji. Jadi pergi Haji, Bib. Amin. Makanya ada bilang tahun besok Amin. kita Oh di iya, podcast Haji, di sono. iya. Iya. Pengalihan Yang isu nih, disampaikan, Haji. Minta yang Haji disampaikan terus. Bang Haji Jaka ini kedalaman. Netizen itu nggak sampai ke situ. Netizen sampai itu situ ya. sesimpel cara berpikirnya ketika lihat Prabowo bersalaman sama Donald Trump dalam peresmian sidang pertama BUP, langsung tuh. Dianggapnya mengakui macam-macam. semua. Tapi ada hal yang penting, saya kira tuh mesti diluruskan ya. Jadi ternyata kan di BOP itu yang ramai itu soal iuran, Ya. gitu dan 16 T ya? 16 triliun. satu miliar 17 $1 juta. triliun. 1 juta dolar ya? Iya. $1 juta kalau nggak salah.
Nah, jadi satu negara satu jodoh. Ternyata ini menurut keterangan presiden ya, saya agak nambah-nambahin. Jadi kalau kata presiden kemarin waktu pertemuan tanggal 5 itu hari Kamis, yang baru nyetor itu negara-negara yang kaya memang kayak Saudi, Jordan lah ya, Urdun. Jordan yang memang bisa menyanggupan. Sedangkan kan yang baru BOP banyak tuh, termasuk Maroko, ada Kazakhstan, ada Albania apa. Nah mereka ini komit dalam hal yang lain, gitu. Kayak misalkan ada yang komit dalam hal pelatihan polisi, ada yang komit naruh pasukan 100-200. Nah Indonesia 8.000. diminta komitmen 20.000. awalnya ya diminta komitmen 8.000 dan Indonesia menyatakan siap 20.000 waktu awalnya. Itu ternyata hanya diminta 8.000. Itu. Jadi memang kalau menurut keterangan presiden kemarin itu sampai detik ini sih belum bayar iuran ya. Baru dimintakan komitmen tentara dan kalau kita hitung-hitungan ya tentaranya lebih mahal lah dibanding $1 juta lebih kali. Iya. Jadi itu yang mesti diluruskan. Jadi memang kalau iuran tuh sampai detik ini Nggak ada, menurut keterangan presiden itu belum dilakukan iuran. Yang Ya, baru apalagi ini dimintakan perang. komitmen. Selat Hormuz ditutup, harga minyak dunia naik. APBN jangan sampai jebol nih, harus dijaga. Kira-kira sebenarnya kalau kita pikir secara Dan itu ini ngirimnya. Nah, itu yang selanjutnya pas pertemuan tanggal 7 tuh. Iya. Itu dibilang Tanggal 7 di Petamburan kan? di Petamburan pertemuan tanggal 7. Ketika itu Mensesnek sama Pak Dasko tuh datang. Nah, itu dikata ternyata ngirim pasukan tuh biaya sendiri. Gitu. Jadi Indonesia keluar biaya untuk ngirim pasukan. Ya. Gitu. Jadi memang jadi hitungan juga tuh soal anggarannya cukup Iya, apa enggak lagi perang nih. Dan memang akhirnya ketika terjadi peperangan akhirnya diputuskan soal kegiatan Indonesia di BOP ditunda. Gitu, disuspend dulu. Oh, jadi Indonesia ibaratnya ada di BOP tapi non aktif nih. Iya, dinonaktifkan dulu selama situasi peperangan perang, di Timur Tengah. Ya, jadi slow nih ya. Jadi lucu juga nih, gak relevan. Jadi kalau banyak sekarang influencer entah dari mana tiba-tiba komenin itu, padahal sekarang lagi dalam kondisi hold. Karena terjadi perang antara Iran dan Zionis dan Amerika. Saya sih husnuzon ya. Husnuzonnya mereka tuh sebenarnya kepengen Indonesia tetap berpegang pada nilainya. Gitu. Hanya memang minim literasi, minim informasi gitu. Nah, sayangnya juga yang didengungkan tuh informasi yang nggak sepenuhnya benar. Itu dia pikiran umat. Kita mau menjernihkan ruang publik dan opini umat ini dari disinformasi, fitnah, kebencian, DFK. Kan. Itu jadi jargon. Tagline. Jadi tagline penutup mungkin Bersama sekaligus. Habib Ali. Masih ada isu lain yang dibicarakan ketika ketemu dengan Presiden, Bib, dan juga dengan utusannya? Sebagian besar sih itu. Jadi ada yang sifatnya internasional tadi, termasuk masalah peperangan antara Iran dengan Zionis Israel dan Amerika Serikat. Gitu. Memang di situ ada kesadaran perlunya membangun kemandirian kekuatan militer ya. Jadi termasuk kemandirian industri militer. Nah, itu Iran punya tuh ya. Iran punya. Dan dia buktikan hari ini. Dibuktikan hari ini. Dengan segala, padahal dalam kondisi di embargo selama ini, tapi kemudian mampu memiliki industri militer yang mandiri. Nah, itu juga satu hal yang disadari oleh Presiden gitu. Dan yang belum dipunyai oleh Indonesia. Kayaknya Habib Ali ntar bentar lagi jadi komisaris pindad kali ini. Dari tadi ngomongnya industri senjata mulu nih. Alutsista nih. Wah, cuman soalnya setelah memang baru bukan enggak ya. Ini baru sekali ketemu presiden pidato kemarin. Udah pikiran militernya udah mulai tajam. Bukan karena Pak Bumi itu. Tapi itu kan rasional dan logis ya. Rasional. Dan memang bukan sekedar rasional dan logis, itu adalah amanat Allah yang diterangkan dalam Quran. Iya, betul. Jadi cocok nih ya. Itu tadi wa'idullahu mastata'tum min quwwah. Wa min ribatil khaili. Turhibu nabihi aduwallahi wa aduwakum. Itulah makanya jadi kita setelah dari situ memang ngobrol sama Habib Hanif ini kelihatannya memang kita mesti dorong segera agar industri militer atau kekuatan militer Indonesia tuh makin diperkuat. Tapi selain itu ini bagus poinnya sebenarnya, memperkuat industri pertahanan kita supaya mandiri ya kan, autarki namanya, mandiri deh ya. Kalau bahasa kajian militernya gitu. Tapi juga ada juga nih yang perlu kita sadari juga, ada dua hal itu di Iran yang membuat mereka kuat, nggak hanya militer. Ini kan Iran melakukan perang asimetris sebenarnya, bukan perang total kan. Iya. Perang asimetris itu apa yang perlu diperkuat? Adalah
persatuan dan kesatuan bangsa. Oh, dukungan rakyat ya. Iya, karena gini, karena di antara umaro, ulama, ya, itu ada garis. Jadi antara pemimpin, rakyat dan ulama itu ada sebuah garis, yang garis itu harus kita rajut perkuat. Iya. Nah, itu yang sebenarnya perang panjang itu, kalau terjadi perang asimetris itu yang kalau bahasa kita tuh perang semesta sebenarnya. Iya. Itu juga makanya Dan Iran diuntungkan juga dengan memang konsep beragamanya yang maksudnya mereka kan konsep imamahnya kuat ya. Artinya rahbar ya atau pemimpin tertinggi yang sekarang diangkat baru wilayatul putranya faqih disebutnya. Ali Khamenei, Mujtaba Khamenei ini kan jadi pemimpin tertinggi yang mengikat rakyat Betul. baik secara politik maupun secara spiritual gitu. Betul. Nah, Indonesia juga punya kesamaan sebenarnya, tapi dari ulamanya nih. Ulamanya yang membantu penguasanya sebenarnya. Nah, supaya makanya MUI kantornya mau dipindahin ke tengah kota gitu ya. Kalau Jadi menurut simbol. keterangan MUI dia nggak ada niatan, nggak pernah minta, Iya. cuma disediakan aja. Ya, Tapi nggak apa-apa intinya lah. tuh yang perlu diapresiasi ya, dan ini saya rasa penting. Tradisi tradisi umaro atau amir atau pemimpin mendatangi dan minta nasihat ulama itu mesti dijaga. Masya. Nah, berkonsultasi ya. Berkonsultasi juga jangan salah juga. Artinya memang mesti ada timbal balik, ulama mendengarkan realitas gitu. Jadi itu ulama bisa fahmul waqi' namanya. iya. Fahmul waqi'. Memahami begini realitas. Ya, betul. supaya ketika berfatwa memberikan fatwa pun juga tepat gitu. Iya, kan Kalau kata Habib Rizik tuh begini, fahmu soal nisful ijabah. Karena kalau lagi ngajain, aku kan pernah ujian nih, ujian sama Habib nih. Selalu dibilangin fahmu soal nisful ijabah. Ente itu nggak bakal bisa dapat jawaban yang benar kalau seandainya tidak memahami persoalan itu dengan benar. Jadi pahami persoalan. Nah, problemnya adalah memang ada problem-problem yang rumit yang kadang-kadang ulama itu memang karena nggak concern di sana jadi kurang memperhatikan. Dan itu perlu penjelasan. Oke. Gitu, perlu penjelasan. Makanya umaro itu perlu menjelaskan. Nah, di satu sisi. Dan kemudian perlu ada input juga dari ulama kepada umaro supaya bagaimana agar umaro ini tidak melenceng dari tracknya, gitu, supaya tetap on the track. Nih, Jadi paham tetap soal nih, nisful ijabah maksudnya man. Sebelum menjawab, ente memahami soal itu udah setengah kejawab sebenarnya. Iya. Tinggal dikit lagi. paham soal itu sulit jawab. Jadi setengah jawaban itu dapat dari pemahaman terhadap soal. Memahami soal. Jadi Dan beliau memang kan ini- fahmul syara dan fahmul waqi itu syaratnya berfatwa kan. Emang iya. Gitu. Tapi memang ada problem-problem yang mesti dijelaskan karena ulama tuh kadang-kadang kan nggak semuanya, ada ulama yang memang ahli mendalami militer atau ada ulama yang mendalami ekonomi, tapi nggak semuanya tuh kadang-kadang memahami betul secara utuh karena memang nggak concern, bukan nggak mampu ya, tapi nggak concern gitu, belum mempelajari, belum memberikan Secara waktu untuk mendalam belajar lah. secara mendalam. Nah itu butuh penjelasan memang gitu. Nah ini mesti dijaga gitu. Makanya kemudian kemarin tuh keras Habib Rizik memberikan pesan bahwa memang tradisi agar presiden, umaro, pemimpin ini bertemu dengan ulama itu mesti dijaga. Itu satu. Kedua, kalau memang ada yang nggak suka, ya nggak apa-apa kritik ulama. Misalkan ada ulama ketika keluar atau anak nih misalkan keluar nih menyatakan sesuatu, dikritik, silakan kritik dengan misalnya ada yang kesalahan atau nggak ada masalah kritik. Tapi kemudian yang berkembang adalah walaupun ada yang mengatakan begini, walaupun 1000 ulama mengatakan mendukung Prabowo atau mendukung BOP, itu saya nggak akan peduli. Nah, itu bahaya, gitu. Kalau dia misalkan mengkritik pernyataan satu ulama, dua ulama masih, ya tersalah selama memang disampaikan dengan tepat dan benar dengan keilmuan, gitu. Tapi ketika mengatakan walaupun 1000 ulama mengatakan saya nggak peduli, itu bahaya kata beliau. Emang ada yang ngomong begitu? Ada. Waduh. Gitu. Bahkan ada yang mengatakan tuh yang datang tuh ulama sewaan semua, gitu. Ada yang mengatakan begitu ya? Ya memang ada sih pihak-pihak Fanboy. Enggak, Dan itu bahaya kata Habib Rizik, itu bisa zindik. Iya, enggak di kita ini ada orang-orang yang pokoknya oposisi. Nah itu problem. Iya kan? Karena oposisi itu keren katanya. Padahal capek teriak-teriak. Problem. Bukan soal capek, problemnya maksudnya kita nggak fair karena Iya, tuntunan akhirnya- agama itu kan amal ma'ruf nahi munkar. Betul. Jadi ini yang perlu diluruskan bahwa mengkritik tidak selalu berarti anti pemerintah. Kan begitu kan? Kemudian juga ketika kemudian membenarkan pemerintah bukan berarti semuanya dibenarkan. Betul. Ya, jadi harus proporsional aja. Itu dia. Tapi bagus memang tadi Habib mengembalikan ya kan konsep Islam itu amal ma'ruf Nahi nahi munkar, munkar. iya. Itu udah jelas sekali sebenarnya. Jadi umat itu juga jadi nggak umat yang tadi. Ada juga kadang-kadang pegel ngelihat yang komen-komen di medsos nih umat Islam aktivis gitu ya.
Aduh, ya nggak gitu dong gitu. Masa Iya. tiba-tiba gini. Kan Israel, ini ada nih. Ya bisa dibilang dai dan influencer juga lah. Pokoknya yang saya tahu akunnya centang biru lah. Dia bilang begini. Kalau ngelihat dimulainya perang Amerika Zionis versus Iran. Itu Zionis dan Amerika ini biang kejahatan di dunia. Katanya Betul. Gitu kan. Katanya gitu kan. Itu premis awalnya lah. Iya. Di bawahnya. Agak naif kan kalau menjadikan mereka teman. Paham gak maksudnya? Ada yang bilang, loh yang perang Iran versus Zionis dan Amerika yang salah Prabowo karena gabung BOP. Kan sebenarnya kan gak nyambung. Gitu loh. Artinya ya nggak harus begitu. Kita kritik BOP ya kritik saja di Kritik saja. Iya, posisinya gitu. Jangan kemudian yang terjadi perang Iran sama ini tetap yang salah Prabowo gitu loh. Saya bilang apa? Itu kan gini, itu kan simplifikasi bahwa bergabungnya Prabowo ke BOP berarti menjadikan Zionis dan Amerika sebagai sahabat dan teman. Iya. Ya kan nggak harus begitu ya. Nggak harus begitu. Tadi kan kita udah tanya nih, Bib, omongannya waktu kemarin ketemu apa aja. Ini ya sorry nih ya, kalau pinjam istilah, kalau di sebelah kan ada istilah bocor halus. Kalau ini bukan bocor halus ini, emang dijembrengin. Buka pentil, kita kan bikin tuh hashtagnya, buka pentil Bib, ya kan. Baca halus aja cuma sih yang- sedikit-sedikit aja deh. Iya kan yang dibicarakan. Tadi Sesnek udah datang ke Petamburan, Habib udah cerita Udah. gitu ya. Dan menarik menurut saya yang perlu nih di highlight atau di quote yang bagus adalah saluran komunikasi antara umara dan ulama ini perlu dijaga. Oh. Karena saling membutuhkan. Umara membutuhkan nasihat ulama, dan tapi ulama juga butuh keterangan dan data dari umara Betul, tentang input wakil juga. supaya bersikap dengan tepat. Luar biasa. Nah, Habib Ali salah satu salurannya nih. Jadi wajar ya, besok kita jangan bocor, hashtagnya jangan bocor halus. Buka pentil. Buka pentil. Narasumber tetap. Narasumber tetap. Atau Habib pecah Ali ban. Alatas. Iya. Soalnya tadi bagus ya? pas mau kemari itu gitu pecah ban ada bukan kita ya apa jadi depan Anda tuh lagi jalan depannya pecah gitu. Waduh pas depan-depan. Tapi ini sebelum ke tadi ke Petamburan dulu ketemu sama Habib. Iya, tadi ketemu sama Habib, kemudian ada tamu kan, baru Ana Kesini. Tapi nanti ngomong dong, Habib, ada mau syuting nih gitu dong. Ya, Habib. Kan menarik. Buka pentil. Pesan Habib Rizik nasihatnya ke antum apa? Pecah ban. Oh, nasihatnya apa? Oke, khair insyaallah. Iya Apa gimana? begitu aja. Udah Enggak. paham lah. Oh. Tapi kalau pesan ini, kalau yang kemarin ya, itu pas tanggal 7. Oke. Gitu. Nih Ali ini udah jadi pengamat politik. Oh, ayo jadi orang politik. Ya kan siap-siap diundang di. Kalau Anda mengamati apa aja udah ngamati gitu, nonton-nonton Tapi doang. kan bagus kan. Tapi bagus. Karena Soalnya ngasih resume. Jadi pas pertemuan ini kan Anda catat semua. dan kasih lihat boleh dong. Iya. Bukunya ini dari Sekretariat Negara loh. Tuh ada Garudanya ya. Jadi ini waktu datang ketemu presiden dibagikan buku ini buat nyatet. Dan ini dicatat sama penuh Dicatat. kata Habib Ali. Buka dikit catatannya. Nah, biar Habib Ali yang buka. Itu Ya, kamera. Buka aja bukan Buka. apa. Buka. Catatannya. Banyak. Wow, banyak. Jangan kelihatan. Ya. Tadi Jadi udah kata- dibahas semua belum? Udah dibahas semua belum? Ya jangan semuanya Oh, dong. jangan sampai semua di ya. bawah tuh. Tapi kata Habib Ali, kata Habib Rizik, Ali ini sudah menjadi pengamat politik. Resume Pas. gitu begini. Sama seperti antum bilang tadi, dia melampaui usianya. Nah, karena yang gini Bib, menariknya ketika Nggak ada. tadi antum cerita antum bertemu Fulan, bertemu ini. Ya memang itu penting, tapi kan antum juga kesehariannya di dekat dengan sumber ilmu. Yes. Nah, asik tuh jadinya. Jadi emang udah pas, buka pentil udah. Ya kan? Bukan ban pecah. Kalau ban pecah tuh insiden, kecelakaan. Kalau buka pentil kan sengaja gitu. Iya betul. Pecah. Oke, Bang Haji gimana? Cukup Udah, sih. Cukup ya. Cukup. Sementara Mudah-mudahan ini kan pembuka sebenarnya. Ini Iya, belum nih. Kenalan Ini baru- nih, kenalan dulu. dulu. Pikiran umat. Pikiran umat ya. kenalan dulu. Dengan saya Angga Dimas, relawan, dan Bang Haji Jaka. Saya Jaka Setiawan, Birokrat, teknokrat. birokrat, teknokrat. Dan Habib Ali Alatas. Kita labelinnya gak usah tanggung-tanggung lah, nggak masalah lah, baru nikah juga. Tokoh Islam nasional. Ya. Mantap. Belum. Nggak apa-apa ya. Ya kan, kan yang sepuh-sepuh itu memang udah jadi begawan aja deh, zikir. Udah wirid, tokoh baca Islam doa. internasional lah yang untuk. Oh, boleh gitu. Siap, Karena boleh. nggak apa-apa boleh. deh, internasional. Oke, Oke, Bib. teman-teman sekalian, perkenalan pertama dari Pikiran Umat, obrolan kita tentang beberapa isu penting yang mewarnai bahasannya public discourse. Wah, belakangan ini mudah-mudahan menjernihkan pikiran kita, dan ingat ya, berpikir jernih, proporsional, adil, and no DFK, disinformasi, Fitnah. fitnah, dan kebencian. Saya Angga Dimas. Jaka Setiawan.
Habib. Ali Alatas. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.